Pada tahun 1942 di pegunungan Iran, seorang anak laki-laki menemukan seekor anak beruang suriah yang yatim piatu. Induknya telah ditembak oleh para pemburu. Di dekatnya, konvoi Angkatan Darat Polandia yang sedang dievakuasi dari Uni Soviet berhenti. Para prajurit melihat anak laki-laki itu dan anak beruang yang malang itu. Para prajurit merasa iba. Mereka menukar beberapa kaleng makanan untuk mengadopsi anak beruang itu. Mereka menamainya Wojtek, sebuah nama Slavia kuno yang berarti prajurit yang tersenyum. Wojtek dengan cepat menjadi maskot tidak resmi dari kompi pasukan artileri ke-22. Wojtek menyukai bir, yang sering diberikan sebagai hadiah. Dia akan meminumnya langsung dari botol seperti manusia. Dia juga senang merokok dan makan rokok, meskipun dia hanya menelannya. Saat kompi itu harus berlayar dari Mesir ke Italia, peraturan Inggris melarang adanya hewan peliharaan di kapal pasukan. Para prajurit Polandia menemukan solusi cerdas untuk masalah ini. Mereka secara resmi mendaftarkan Wojtek ke dalam Angkatan Darat Polandia. Dia diberi pangkat, prajurit, nomor seri, dan buku gaji. Sebagai prajurit resmi, Wojtek diizinkan naik ke kapal menuju Italia bersama rekan-rekannya. Di atas kapal, dia menjadi pusat perhatian, menghibur para prajurit selama perjalanan yang panjang. Mereka tiba di Italia, siap untuk bergabung dalam pertempuran sengit melawan pasukan musuh. Wojtek terus tinggal bersama para prajurit di kamp mereka, bahkan tidur bersama mereka di tenda. Dia belajar cara memberi hormat ketika perwira senior lewat, meskipun terkadang sedikit kikuk. Wojtek juga terbukti menjadi penjaga yang hebat, pernah menangkap seorang mata-mata yang menyusup ke kamp. Pada tahun 1944, kompi tersebut dipanggil ke salah satu pertempuran paling brutal dalam perang, pertempuran Monte Cassino. Medan yang terjal dan berbahaya membuat pengangkutan amunisi ke posisi artileri menjadi sangat sulit. Para prajurit harus membawa peti-peti amunisi yang berat dengan tangan di bawah tembakan musuh yang konstan. Wojtek memperhatikan perjuangan rekan-rekannya dari kejauhan. Tanpa diperintah, dia mendekati sebuah truk dan berdiri dengan kaki belakangnya. Dia mengulurkan cakar depannya, seolah meminta untuk diberi sebuah peti. Seorang prajurit, yang takjub, memberinya sebuah peti amunisi artileri seberat 100 pon. Wojtek memegangnya dengan mudah dan mulai berjalan menuju posisi meriam. Dia tidak pernah menjatuhkan satu peti pun. Sepanjang pertempuran, Wojtek bekerja tanpa lelah bersama para prajurit. Dia membawa ratusan peti, mengantarkan pasokan penting ke garis depan. Kehadirannya di medan perang menjadi inspirasi besar bagi para prajurit yang kelelahan. Melihat seekor beruang dengan berani menghadapi bahaya yang sama seperti mereka mengangkat semangat mereka. Untuk menghormati keberaniannya, kompi artileri ke-22 mengubah lambang resmi mereka. Lambang baru itu adalah gambar seekor beruang yang membawa peluru artileri. Setelah pertempuran dimenangkan, Wojtek dipromosikan menjadi kopral. Setelah perang berakhir, unit Polandia tersebut dipindahkan ke Skotlandia untuk demobilisasi. Wojtek ikut bersama mereka, tinggal di sebuah kamp di dekat desa Hutton. Dia dengan cepat menjadi selebritas lokal, dicintai oleh orang Skotlandia sama seperti oleh orang Polandia. Para prajurit sering membawanya ke pub lokal, di mana dia akan minum bir dari gelas pint. Namun, saat para prajurit mulai kembali ke kehidupan sipil, masa depan Wojtek menjadi tidak pasti. Dengan berat hati, diputuskan bahwa tempat terbaik untuknya adalah kebun binatang Edinburgh. Pada tahun 1947, Kopral Wojtek secara resmi pensiun dari dinas militer. Dia menghabiskan sisa hidupnya di kebun binatang, di mana dia menjadi salah satu atraksi paling populer. Mantan rekan-rekan prajuritnya sering mengunjunginya. Mereka akan berbicara dengannya dalam bahasa Polandia, dan terkadang melemparkan rokok untuknya. Mendengar bahasa Polandia, Wojtek sering menjadi bersemangat, melambaikan tangan seolah-olah memberi hormat. Wojtek meninggal pada tahun 1963 pada usia 21 tahun, meninggalkan warisan yang luar biasa. Kisah tentang beruang yang menjadi prajurit adalah bukti ikatan luar biasa yang dapat terbentuk antara manusia dan hewan. Dia selamanya akan dikenang bukan hanya sebagai maskot, tetapi sebagai kawan seperjuangan sejati, Kopral Wojtek, prajurit beruang dari Polandia.